Setiap kali beribadah diganggu, mau bikin rumah ibadah saja tidak, sulit sekali dapat izin. Kenapa pemerintah membiarkan hal begini? Kepada siapa kami harus bicara? Ya satu-satunya kepada pemerintah. Ya, pemerintahlah yang bertanggung jawab. Pemerintah harus memberikan keadilan. Ya, kami rakyat Indonesia, kami bayar pajak, kami memberikan diri kami sebagai hamba, mentaati semua peraturan yang ada di Indonesia. Ini bukan tugas kami sebetulnya untuk bersuara begini, seharusnya negara itu hadir. Kesempatan ini kembali kami live untuk memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang begitu menyedihkan yang terus-menerus terjadi di Indonesia, yaitu kekristenan dianiaya oleh Islam. Ya, ini tidak bisa dipungkiri lagi, tidak bisa dibantah atau dengan mengatakan oknum, ya, karena dasarnya adalah dasar kebencian. Dan pada kesempatan ini saya ingin bersuara lebih tajam supaya mendapatkan perhatian atau mendapatkan penanganan yang seperti diharapkan, ya. Saya akan bersuara sedikit lebih keras karena di Indonesia tidak viral maka tidak ada keadilan. Ya, satu-satunya jalan kita harus bersatu untuk menyuarakan supaya menjadi viral, menjadi perhatian daripada pemerintah, khususnya dari Bapak Presiden Prabowo. Ya, tidak cukup hanya tindakan-tindakan yang selama ini ditangani oleh kepolisian. Kenapa? Karena tindakan-tindakan yang ditangani oleh kepolisian itu tidak membuat penanganan yang baik. Karena apa? Karena terus terjadi. Ya, dalam waktu 1 bulan saja kemarin terjadi 4 kali penganiayaan terhadap umat kekristenan, di mana umat Kristen beribadah, terus kemudian orang-orang Islam datang menyerang. Dan ini kita harus menyatakan secara jelas ya, secara terang benderang supaya ini menjadi perhatian. Ini bukan kasus kesalahpahaman. Ini bukan kasus-kasus yang biasa. Ini kasus kriminal, kasus kejahatan, ya. Tadinya mungkin ada beberapa yang menganggap, oh ini mungkin karena doktrin dari agama Islam, ya. Memang betul, doktrinnya juga bermasalah, ya. Atau mungkin ada beranggapan, oh ini masalahnya orang-orang yang intoleran. Ya, memang betul, ini masalah orang-orang intoleran. Tapi setelah saya renungkan, yang menjadi masalah utama ini adalah pemerintah, ya. Pemerintah. Karena apa? Karena kalau pemerintah memberikan tindakan yang cukup, memberikan keadilan, tidak mungkin terjadi seperti ini. Pemerintah melakukan pembiaran, ya. Kekristenan itu sangat teraniaya. Kekristenan itu sangat tidak mendapatkan haknya di Indonesia, ya. Pemerintah berat sebelah. Pemerintah cuman menunggu. Kemarin yang terjadi anak kecil dianiaya. Ini tindakan teroris, ini tindakan biadab. Ini tindakan terkutuk, ini tindakan yang begitu sadis, ya. Dan kita perlu suarakan ini supaya pemerintah mengambil tindakan yang cukup. Kami sudah bosan dengan janji-janji pemerintah bahwa oh nanti diselesaikan, nanti minta aparat kepolisian untuk coba diselidiki itu atau dimediasi. Itu bukan penanganan, ya. Itu adalah sebuah tindakan yang membiarkan menjadi masalah itu lebih besar. Karena apa? Karena kalau begini, ya kekristenan benar-benar itu dianatirikan. Minoritas itu sangat-sangat disepelekan atau sangat tidak mendapatkan keadilan di Indonesia. Ya, padahal kami ini punya hak yang sama. Kami tidak pernah memilih untuk menjadi Kristen, tapi itu adalah sebuah keyakinan yang muncul seiring berjalan waktu. Dan negara menjamin ini. Negara menjamin ini. Terus kemudian di mana pembuktiannya? Di mana kenyataannya? Setiap kali beribadah diganggu, mau bikin rumah ibadah saja tidak, sulit sekali dapat izin. Kenapa pemerintah membiarkan hal begini? Kepada siapa kami harus bicara? Ya satu-satunya kepada pemerintah. Ya. Pemerintahlah yang bertanggung jawab. Pemerintah harus memberikan keadilan, ya. Kami rakyat Indonesia, kami bayar pajak, kami memberikan diri kami sebagai hamba, mentaati semua peraturan yang ada di Indonesia. Ini bukan tugas kami sebetulnya untuk bersuara begini, seharusnya negara itu hadir. Tanpa perlu kami bersuara. Seharusnya negara itu sudah di depan untuk mencegah daripada keributan-keributan seperti ini. Memang Islam yang menjadi pelakunya,
tetapi negara yang paling bertanggung jawab. Kenapa? Karena kalau negara diam berarti negara membiarkan. Negara membiarkan tindakan-tindakan yang biadab ini. Ini sangat tidak manusiawi. Ya, makanya saya memberikan judul Presiden Prabowo Subianto. Supaya apa? Supaya ini bisa didengar sama Presiden. Ya, bahwa kekristenan itu sangat teraniaya, sangat ditindas. Masa ada satu negara kok rakyatnya mendapatkan hak berbeda-beda, ya? Kalau yang namanya mayoritas mendapatkan keistimewaan. Saya saja di penjara Pak Prabowo, ya, cuma gara-gara Islam. Padahal saya tidak buat salah loh. Itu tidak pernah ditanggapi, tidak pernah ditindaki. Itu Ahmad Wiyagus, terus Kapolri, Sigit Prabowo, itu semua manusia-manusia biadab itu. Manusia-manusia yang sangat melanggar hukum. Orang yang tidak bersalah kok malah mereka penjarakan. Padahal yang buat video itu adalah channel Bumi Islam. Kenapa Yusuf Manubulu yang ditangkap? Gitu. Karena apa? Karena pemerintah membiarkan kok. Ini tidak bisa ditutupi. Ini bukan hal yang baru terjadi 1-2 kali. Berapa banyak hamba Tuhan yang ditangkap? Muhammad Kaceh, Saifuddin Ibrahim, ya, mulai dari Yusuf Roni dulu, Gracia Pelo, dan begitu banyak lagi yang lain. Anak Batak dipenjara semua. Cuma gara-gara apa? Gara-gara kebencian yang diajarkan oleh Islam. Nah, bagaimana tanggapan pemerintah seperti ini? Apakah pemerintah akan membiarkan terus-menerus terjadi seperti ini? Apakah pemerintah akan membiarkan terus-menerus? Ini satu rongrongan loh buat bangsa Indonesia. Kenapa? Karena mau tidak mau umat Kristen ya akan terus bersuara. Kenapa? Karena kami merasa tidak nyaman, ya. Kalau memang kekristenan dinomorduakan atau dianatirikan atau mendapatkan ketidakadilan, dipisahkan saja, ya, dibagi saja wilayah Indonesia supaya apa? Supaya Indonesia bisa berjalan, kekristenan itu bisa berjalan sebagaimana dijamin bahwa mempunyai keyakinan itu adalah hak asasi. Hak asasi itu Pak Presiden, ya. Selama ini kalau cuman penanganan yang diberikan cuma melalui suara Abu Janda, Permadi Arya, ya, Habib Kribo, kami berterima kasih kepada orang-orang seperti itu. Tapi suara mereka tidak cukup. Ini suara ini perlu sampai kepada Bapak Presiden, ya. Karena kekuasaan itu di tangan Bapak Presiden yang menjalankan otoritas pemerintahan. Kalau pemerintah hadir, tidak mungkin orang-orang bajingan yang menganiaya begini itu kok bisa dibiarkan. Sampai saat ini proses hukumnya masih belum berjalan, dan kalau penanganannya hanya seperti ini, akan terus berjalan seperti ini, bahkan akan muncul lagi lebih biadab lagi tindakan-tindakan terhadap kekristenan. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya miris banget lihat hal-hal seperti ini, dan saya paling tidak saya ikut bersuara supaya saya tidak bersalah di mata Tuhan, ya. Karena Tuhan bilang kalau kamu sudah tahu itu salah, kamu harus bersuara. Jangan diam. Ya, saya tidak tahu kalau pendeta-pendeta lain mau milih diam, itu hak mereka. Tapi ingat, semua kita ini punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, karena takut dianiaya atau mungkin karena munafik, ya, jadi pura-pura diam aja. Oh, kita harus kasih, mengampuni. Jangan lupa, Bos, ya. Keadilan itu harus ditegakkan. Itu prinsip utama kekristenan. Kita harus bersuara. Yang salah itu harus ditegur. Yang salah itu harus ditegur, ya. Kita terus bersuara. Kalau kita sudah bersuara maksimal, kalau mereka belum dengar, nanti Tuhan yang akan bertindak. Tapi jangan diam. Begitu yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, ya. Ayo kita bersatu, kita suarakan terus supaya jangan sampai hal ini terjadi, ya. Saya perlu putarkan dulu bahwa dalam 1 bulan saja sudah terjadi 4 kasus kekerasan terhadap kekristenan, supaya hal ini bisa mendapatkan tanggapan, ya. Stop aksi premanisme. Ini sadar nggak sih kalau dalam jangka waktu 1 bulan sudah terjadi 4 kasus intoleransi di Indonesia. Yang pertama terjadi tanggal 27 Juni 2025, yaitu pengerusakan villa untuk digunakan sebagai retret yang terjadi di Sukabumi. Lanjut ke kasus kedua di tanggal 5 Juli 2025, yaitu penolakan pembangunan gereja di Cilodong. Lanjut lagi 3 hari setelahnya, tanggal 8 Juli 2025, terjadi kasus yang sama, penolakan pembangunan gereja di Desa Kapur. Kasus yang terakhir adalah kasus yang baru aja terjadi lusa kemarin, tanggal 27 Juli 2025, yaitu pengerusakan rumah doa di Padang. Bayangin, kali ini ada korbannya, dan korbannya adalah 2 anak kecil yang pada dasarnya tidak tahu menahu tentang kejadian terjadi dan hanya ingin belajar pendidikan agama Kristen. Teman ingat ya, ini video edukasi yang ingin mengingatkan bahwa ya, anak kecil loh sampai jadi korban.
Apa pemerintah tunggu orang Kristen mati dibunuh sama bajingan-bajingan ini, sama orang-orang biadab, manusia terkutuk ini, baru mungkin pemerintah mau ambil tindakan yang cukup? Jangan. Kami ini sama-sama manusia. Kami sama-sama punya hak. Ya, kami sama-sama bayar pajak. Kami juga tidak memilih lahir di Indonesia. Itu sudah ketetapan dari atas, dari Tuhan yang punya negara. Tapi kami jangan diperlakukan kayak begitu. Tolong Bapak Presiden, Bapak Prabowo, dengarkan suara ini. Ya, jangan lagi biarkan, ambil tindakan dong. Jangan cuma Tom Lembong sama Hasto Kristianto yang dibebaskan. Ya, umat kekristenan ini dibebaskan dong daripada ancaman-ancaman manusia-manusia biadab yang mengatasnamakan agama, yang terus-menerus menganiaya orang Kristen. Ayo teman-teman, bersuara dong, ya. Supaya, karena Indonesia ini kalau tidak viral, tidak akan ada tindakan. Ya, saya berharap masih ada secerca harapan, ya, karena Pak Prabowo juga punya keluarga juga orang Kristen, ya. Mama dari Bapak Prabowo itu orang Kristen, ya, adiknya pun masih Kristen, bahkan keluarganya juga masih banyak Kristen. Ayo Pak, kami masih menaruh harapan bahwa Bapak akan memberikan harapan, memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia, ya. Jangan berdiam diri, jangan tunggu ini masalah menjadi besar. Karena apa? Karena orang-orang di Indonesia Timur itu juga tidak akan bisa terima kayak begini, tidak akan tahan, yang dimana daerahnya banyak penduduknya orang Kristen. Ayo ciptakan keadilan, ciptakan pemerataan, ciptakan punya hak. Itu hak asasi, orang mau beribadah, kenapa harus diganggu? Ya, belum dibilang lagi masalah pendirian rumah ibadah. Begitu sulitnya orang Kristen di Indonesia. Ya, kami terus bersuara, tapi kalau suara kami tidak didengar, nanti Tuhan yang akan bersuara. Tuhan yang akan bertindak. Jangan sampai Pak Prabowo Tuhan yang bertindak, ya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tahu Bapak juga mencintai keadilan, ya. Bapak ambil tindakan yang cukup. Saya kasih contoh. Malaysia itu negara agama, negara Islam. Tapi di Malaysia suara suara azan itu di masjid itu tidak ada sekeras di Indonesia. Kenapa? Karena di Malaysia punya pemerintahan itu lebih punya penerapan hukum itu lebih jelas, ya. Karena pemerintah itu hadir, tidak sembarang orang bisa berceramah di sana, walaupun itu negara Islam. Kenapa bisa begitu? Karena pemerintah punya otoritas, pemerintah punya tindakan yang cukup. Kalau di Indonesia, ini masalahnya di pemerintah kok. Kalau pemerintah cuma serahkan ke polisi, ya polisi, apalagi polisi membela Islam, ya sudah, paling cuma nanti materai, damai, ya, saling memaafkan. Ini bukan masalah saling memaafkan, ini kriminalitas, ini kejahatan yang dibiarkan oleh pemerintah. Masa pemerintah biarkan kebiadaban ini terus merajalela di Indonesia dengan mengatasnamakan agama? Ya, mungkin ini dulu saya sampaikan, saya berharap supaya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ya, teman-teman sekalian, kita baru saja menyaksikan dengan jelas ya betapa beraninya Pendeta Yusuf Manubulu dalam menyuarakan kebenaran. Beliau menyerukan keadilan, ya. Beliau menyerukan keadilan bagi saudara kita yang menjadi korban intoleransi di bangsa ini. Ini bukan hanya tentang agama, teman-teman, tetapi ini tentang keadilan, tentang martabat kemanusiaan, tentang tegaknya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita kobarkan semangat, teman-teman, ya, untuk mendukung Pendeta Yusuf Manubulu, ya, untuk mendesak pemerintah, ya, untuk bertindak tegas dan adil. Ya, jangan biarkan intoleransi menghancurkan persatuan kita. Mari kita bersama-sama melawan intoleransi dengan iman dan keberanian. Mari teman-teman kita sebarkan video ini sebanyak-banyaknya sebagai api semangat untuk memperjuangkan keadilan dan persatuan di negeri ini. Namun teman-teman, di tengah perjuangan ini, mari kita sebagai umat Kristen kita tetap tenang dan senantiasa mendoakan pemerintah, ya. Kita mendoakan Presiden Prabowo, Menteri Agama, dan seluruh pemerintah kita, ya, agar segera menyelesaikan masalah ini dengan adil dan bijaksana, ya. Semoga Tuhan menuntun langkah mereka dalam menegakkan kebenaran dan keadilan bagi semua warga negara. Tuhan Yesus memberkati.